Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat form pendaftaran di WordPress dan Elementor serta setting SMTP-nya supaya datanya masuk ke email kita gitu ya. Nah, di sini saya sudah menginstal WordPress, kemudian saya juga sudah menginstal plugin Elementor dan plugin WP Form Lite. Jadi silakan teman-teman yang mengikuti tutorial ini install dulu kedua plugin ini ya. Nah, jika sudah, kita ke menu WP Form. Di sini kita klik Add New. Oke, sekarang kita sudah masuk ke builder WP Form ya. Di sini kita kasih judul misalnya belajar bisnis bersama. Silahkan disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jika sudah, di sini kita buat formnya dari nol aja ya. Kita klik create blank form. Kita kembali ke menu field ya. Di sini kita bisa menambahkan isian apa saja yang kita ingin tambahkan ya. Misalnya di sini saya akan menambahkan field name ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini pilihannya bisa memasukkan nama depan, nama belakang. Ya, kita klik. Di bagian label misalnya kita ubah menjadi nama lengkap. Kemudian formatnya kita bisa pilih yang simple atau yang lain ya. Kalau simple isiannya hanya satu. Kemudian kita ke bagian advance. Di sini pilih aja large supaya ininya lebar full ya. Kemudian kita add field. Kita tambahkan email misalnya. Kita setting dulu. Kita ubah misalnya alamat email. Di bagian advance ini kita pilih large. Kemudian add field. Biasanya saya menambahkan ini ya, nomor WhatsApp. Di sini sebenarnya ada ya untuk versi premium pilihan ya. Tapi karena ini menggunakan versi free, kita pilih number aja. Kita klik, kita ubah menjadi nomor WhatsApp misalnya ya. Kemudian jika isian ini wajib diisi oleh user, ininya diaktifkan ya. Ke bagian advance, pilih large. Coba kita tambahkan satu lagi ya. Misalnya kita gunakan aja single line text, kemudian kita klik. Di sini kita bisa ubah misalnya jenis usaha Anda. Kemudian ini wajib diisi atau tidak. Kita ke bagian advance, di sini pilih large, lalu saya tambahkan di placeholdernya misal contoh ya makanan gitu. Untuk jenis usahanya nanti ada keterangan di sini. Oke, kemudian kita coba kalau mau mengubah teks submit ini kita klik. Kita coba klik. Bukan di sini ya. Nah, di sini di bagian general untuk submit buttonnya bisa diganti misalnya daftar sekarang gitu ya. Kemudian di bagian spam protection ini udah aktif ya. Lalu kita ke bagian notification. Nah, di sini ketika ada user yang kirim data atau daftar, itu notifnya akan dikirim ke email mana gitu ya. Di sini saya contohkan dikirim
ke email saya. Ini boleh gunakan email Gmail ya. Kemudian nama pengirimnya dari siapa, misalnya saya gunakan nama aja, atau gunain nama apa ya, nama webnya gitu ya, boleh nama webnya kayak gini ya, atau nama usahanya juga boleh. Untuk from email ini dibiarkan saja. Kemudian untuk reply itu, jadi ketika user mendapatkan notif itu dia bisa membalas ke email yang mana gitu. Di sini saya samakan aja. Kemudian yang lain tidak saya ubah. Lanjut ke menu confirmation. Di sini ada 3 tipe confirmation ya. Kalau message artinya ketika orang mengklik tombol daftar ya. Nah, actionnya adalah dia ditampilkan pesan ini ya. Untuk pesan ini bisa teman-teman edit ya. Silahkan disesuaikan saja. Yang kedua, ketika setelah user klik tombol kirim itu bisa juga ditampilkan halaman terima kasih gitu ya. Nanti tinggal buat halaman thank you page, lalu di sini tinggal pilih. Kemudian yang ketiga ada redirect ya. Jadi ketika user klik tombol daftar sekarang, nah dia bisa kita arahkan ke link lain gitu ya. Misalnya kita punya 2 web, nah boleh ditambahkan di sini jika ingin confirmation-nya ditampilkan halaman web lain gitu ya. Tapi di sini saya contohkan confirmation tipenya pesan ya. Kemudian jika sudah, kita klik save, lalu kita close. Nah, di sini kita sudah punya shortcode untuk kita tampilkan di sales page atau lead magnet ya. Sales page, lead page gitu ya. Kemudian kita coba buat halaman baru ya, atau page baru. Kita tambah di sini, kita tambahkan judul ya. Saya samakan aja dengan judul formnya. Kemudian template saya pilih kanvas aja ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan gambar unggulan di sini, lalu kita terbitkan. Kemudian kita sunting dengan Elementor. Kita tambahkan kontainer ya, kontainer. Kemudian kita atur paddingnya misalnya 50-50 ya. Lalu kita kasih background. Kemudian kita tambahkan judul di sini. Kita tambahkan satu lagi subjudulnya ya. Nah, kemudian kita masukkan shortcode form yang kita buat sebelumnya dengan WP Form ya. Kita gunakan widget shortcode di sini, shortcode atau kode ringkas ya. Nah, kita paste di sini shortcode-nya. Nah, di sini labelnya nggak kelihatan karena warnanya hitam ya, background hitam, warna label hitam. Kita akan
tambahkan background ya, background putih supaya labelnya kelihatan di sini. Kemudian tata letak kita atur padding misalnya 50 ya. Lalu kita setting mode responsif di mobile-nya. Ini kita kasih 15 aja. Oke, sudah, kita perbarui. Kita coba klik preview ya. Oke, anggap aja ini udah selesai gitu ya. Nah, sekarang kita perlu setting SMTP ya, SMTP-nya supaya ketika ada user yang mendaftar di sini, datanya masuk ke notif email kita gitu ya. Nah, di WP Form sendiri direkomendasikan ya SMTP, kita klik. Klik install WP Mail SMTP. Kita open setup. Nah, ini kita langsung aja ya, go back to dashboard ya. Coba klik sekali lagi. Oke, di sini kan otomatis ya ada email pengirimnya gitu ya. Nah, kalau email ini belum kita buat, silahkan login dulu ke cPanel masing-masing ya. Kemudian klik email account. Silahkan klik tombol create ya, kita buat dulu email sendernya. Nah, karena di sini sebenarnya bebas ya, kita mau pakai nama, misalnya di sini nama kita @cekdemo, nama kita nama domain kita gitu ya. Tapi di sini saya gunakan aja admin ya. Kemudian generate password. Passwordnya kita save dulu di notepad ya, biar nggak lupa. Oke, jika sudah kita klik create ya. Kita kemudian klik connect device. Kita scroll ke bawah. Nah, ini data di sini kita perlukan ya. Kemudian untuk nama sendernya tadi kita menggunakan Cekdemo ya. Lalu untuk mailer di sini saya pilih order SMTP. Untuk SMTP host kita gunakan yang ini ya. Lalu pilih SSL. SMTP username-nya yang ini ya, sama dengan nama domain nama email sender kita. Kemudian SMTP password yang tadi kita gunakan untuk membuat email sender. Lalu kita save setting. Sekarang kita coba tes pengiriman emailnya apakah berhasil. Kita send email. Oke, berhasil ya, berhasil terkirim emailnya. Nah, sekarang kita coba cek di email ya. Belum masuk, kita coba refresh ya.
Nah, ini udah udah masuk ya untuk tes emailnya. Kemudian kita tes langsung ya, daftar di halaman form ya, pendaftaran yang tadi kita buat ya. Kita coba masukkan di sini kemudian nomor WhatsApp, jenis usaha, kita coba klik daftar sekarang ya. Nah, ini confirmation-nya, pesan konfirmasinya menampilkan pesan ini yang kita bahas di sebelumnya ya. Nah, sekarang kita coba cek apakah di emailnya sudah masuk atau belum. Kita coba refresh lagi. Di sini udah ada ya satu pesan baru, kita coba klik. Oh, ternyata bukan ya, kita yang barusan ini masuknya malah di tab promosi ya, tapi pesannya masuk ke email kita ya. Nah, ini nih. Oke, datanya yang tadi kita input masuk, terkirim ke email kita sebagai admin ya. Oke, itu saja dulu untuk tutorial membuat form pendaftaran di WordPress dan Elementor serta setting SMTP supaya datanya masuk ke email kita ya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Sekian dulu, insya Allah kita bertemu lagi di tutorial berikutnya.